Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kita kedatangan tamu yang spesial. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Chelsea Putri dan rekan saya. Nama saya Siti Nur Aisyah. Kita juga kedatangan tamu loh, dari mana? Dari Jogja Flight. Wah, silakan Oke. memperkenalkan diri, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada kami ya. Oke, nama Iya. saya Pak Syamsuddin, Oke, selaku salam Branch kenal. Manager Jogja Flight Balikpapan. Oke, Wah, Branch Alhamdulillah Manager. bisa langsung hadir hari ini di sini ya. Iya. Silakan ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yufan Libo, sering dipanggil Yufan. Saya siswa dari Jogja Flight. Oke, salah satu siswa ya, Wah, keren keren banget. banget. Nih, kita mau nanya-nanya seputar Jogja Flight. Kan Ya. pasti masih banyak orang atau siswa yang belum tahu tentang Jogja Flight. Bisa diceritakan sedikit apa sih yang namanya Jogja Flight itu? Oke, baik. Yang mungkin saya jelaskan sedikit. Pertama, Jogja Flight ini adalah lembaga pendidikan dan pelatihan bidang penerbangan. Ya. Ya, jadi saya ulangi, lembaga pendidikan dan pelatihan bidang penerbangan serta pelatihan sertifikasi penerbangan. Oke. Ya, nah sertifikasinya itu apa saja? Ini macam-macam nih. Atau jurusannya apa saja di Jogja Flight ini macam-macam. Ya, contoh kita yang pertama dari jurusan kita namanya ada Airlines Crew. Ini yang mau jadi pramugari. Ya, pramugari ini bukan hanya pramugari pesawat. Oh, ada lagi yang lain. Bisa pramugari kereta api, bisa pramugari kapal laut, ya, dan atau di MRT di Jakarta. Ini salah satunya seperti itu ya. Jadi selain pramugari pesawat, MRT di Jakarta, kereta api, ataupun di kapal laut. Ini jenis untuk pramugarinya. Staf bandara, semua jadi bandara. Keamanan bandara atau security bandara gitu kan. Iya. Ini yang bisa kita berikan sebagai pilihan teman-teman ataupun ada di SMA 7 ini ataupun yang lainnya yang ingin berkarya di dunia penerbangan. Seperti itu. Ya, untuk beberapa hal ini. Nah, Jogja Flight ini bukan hanya kita di Balikpapan. Selain di Balikpapan, kita kantor pusatnya ada di Yogyakarta. Namanya Jogja Flight Yogyakarta, sekaligus kantor yayasan kami di sana. Yang kedua namanya Jogja Flight Jakarta, ada Jogja Flight Surabaya, ada Jogja Flight Bandung, ya. Yang terakhir ini yang Jogja Flight adalah di Balikpapan namanya Jogja Flight Balikpapan. Sedangkan di Pulau Sumatera namanya Sumatera Flight Medan, Sumatera Flight Pekanbaru. Itu di Pulau Sumatera. Di Sulawesi namanya Sulawesi Flight Makassar dan Sulawesi Flight Manado. Ini dilingkupi ataupun diberikan nama Jogja Flight Indonesia. Semuanya. Saat ini ada 9 cabang yang berada ataupun sedang berdiri ini. Nah, selain kita di bidang penerbangan, kita juga ada di Atlantis Royal Cruise untuk bidang hospitality industry. Ya, untuk perhotelan dan kru kapal pesiar. Kita juga ada. Selain bidang hospitality, kita juga ada di S1 Manajemen Transportasi Udara berkat kerjasama kita ini dengan salah satu sekolah tinggi yang ada di Yogyakarta untuk jurusan Manajemen Transportasi Udara. Nah, MTU ini ataupun disingkat dengan MTU ya, Manajemen Transportasi Udara ini kita bedanya dengan sekolah yang lainnya ataupun sarjana lainnya, kita ada plusnya. Plusnya apa? Itu karena kita berikan sertifikasi khusus di bidang penerbangan. Itu bedanya dengan sarjana manajemen lainnya. Iya. Seperti itu. Sehingga ketika dia lulus dari sarjananya, dia akan mudah untuk masuk penerbangan karena dia memiliki sertifikasi untuk bidang penerbangan sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian selain jurusan tersebut, kita juga ada jurusan untuk Flight Operation Officer. Ini perencana penerbangan atau pilot darat. Dialah yang akan merencanakan segala sesuatunya dan persiapan segala sesuatunya pesawat hari itu. Layak terbang atau tidak, ditentukan oleh seorang FOO. Karena dia akan menyiapkan segala sesuatunya mulai dari mesin pesawat bagaimana dia harus kondisinya, kemudian penumpang, barang bagasi, cuaca, itu semua dia harus ketahui dan dia menyimpulkan dalam keadaan semuanya bagus, maka layaklah pada hari itu dia terbang. Itu mungkin sedikit Oke. pengantar gitu ya. Seperti itu. Banyak Alasannya. sekali informasinya. ya. Bener banget. Dan mempunyai 9 cabang. 9 cabang ya. Iya, Terus saya tapi- tertarik juga nih, kenapa namanya harus Jogja Flight? Kenapa? Betul sekali. Ini sih kalau nama ini memang itu hak dari direktur pusat kami di Yogyakarta yang memberikan nama Jogja Flight Balikpapan. Jadi kan masuk ke dalam grup Jogja Flight ya. Jadi saya bilang tadi ada Jogja Flight Jakarta, Jogja Flight Yogyakarta, Jogja Flight Surabaya, Jogja Flight Bandung, Jogja Flight Balikpapan. Ya, ini masuk ke dalam grup ini dia. Grup Sulawesi juga namanya Sulawesi Flight Makassar, Sulawesi Flight Manado gitu kan, begitupun Sumatera. Ini grup jadi dibuat grup nih. Ya kan, kalau kita mungkin nanti ke depannya mau membuat namanya Balikpapan Flight gitu kan, atau namanya Kalimantan Flight atau Borneo Flight, bisa terjadi seperti itu. Oke. Ya, itu alasannya mungkin. Terus kalau misalnya kita nih kalau masuk di Jogja Flight itu tuh pelajaran apa aja yang bakal kita dapatkan?
pelajaran. Nah, Iya. ini tentunya pasti di bidang penerbangan. Benar. Ya, pelajaran yang kita dapatkan mulai dari materi aviation knowledge. Ini materi tentang penerbangan secara khusus atau dasarnya. Ya, bagaimana mengetahui tentang pengetahuan bandara itu seputar bandara dari depan sampai ke belakang semuanya. Meliputi kasarannya adalah lebih ke pengertian. Ya kan, seperti itu. Ada materi tentang bagian staff. Ya, bagian staff ini ada materi tentang baggage passenger handling, ada materi tentang ticketing and reservasi, materi tentang service excellence, ya, bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang ini, attitude-nya, ada namanya grooming, bagaimana penataan rambut, pakaian, make up-nya, alisnya, isunya, blush-nya, lipsnya, semuanya diajarkan di kampus kita. Wow, Ya, sangat jadi- detail banget ya. Betul sekali. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi. Ya, karena kita sempurna dalam memberikan pelayanan baik dari sisi perform, penampilan, attitude-nya, grooming-nya, bahasa Inggrisnya ini kita berikan semua. Oke, berarti Bahasa lagi-lagi Inggris bahasa lagi Inggris ya. dari Bahasa Inggris tadi. memang sangat Sangat dibutuhkan di dibutuhkan. masyarakat Betul sekali. saat ini. Ya, dan kita ada materi bahasa Inggris yang diberikan pada saat kuliah selama setahun pendidikan itu ada 6 bulan bahasa Inggris di awal. Apa Ya, itu? bahasa Inggrisnya diberikan di 6 bulan di awal itu belajarnya lagi. Sehingga kalau mau orang masuk Jogja Flight gitu kan, saat ini udah punya kemampuan dasar bahasa Inggris, maka nanti ke depannya Anda perlu khawatir lagi, akan ditambahkan lagi dengan English praktis yang diajarkan lagi, lebih spesifik. Wih, mantap. Sehingga kemampuannya nanti akan lebih mengarah kepada tujuan di penerbangan sendiri. Seperti itu. Wih, keren Ya. banget. Keren banget ya. Ini Pak, saya tertarik nih sama kalau kita nih kan kita nih SMA nih. Iya. Mau masuk Jogja Flight itu persyaratannya apa aja? Iya. Persyaratannya, yang pertama adalah memang dia minimal usia dulu. Usia ini paling minim itu 17 tahun, sekian bulan lah gitu Oke. kan. Agar nanti harapannya ketika dia mendaftar 17 tahun itu, masa pendidikan pun berjalan sambil masuk usia 18. Benar. Karena usia kerja di penerbangan itu atau di bandara adalah usia 18. Ya dimanapun lah itu peraturan ketenagakerjaan gitu kan. Iya. Di bawah dari itu dipekerjakan di bawah umur maksudnya di pekerjaannya. Tidak boleh gitu kan. Itu. Kemudian yang kedua nanti adalah lulus SMA atau SMK. Minimal itu. Ya, adapun mendaftar sekarang bagaimana dia masih pendidikan ya, sudah boleh karena udah kelas 3 itu kan, kelas 12 nih. Sebentar lagi dia akan lulus. Ya, sekarang nanti mungkin pengumuman di bulan April atau Mei depan, nanti pendidikannya di kami itu bulan Juni atau Juli. Itu pendidikannya dimulai. Seperti itu syarat paling umumnya ini. Ya, jadi misalnya usia minimal 17, kemudian lulus SMA. Nah, penampilan nantinya itu akan menjadi syarat juga ketika nanti kita akan lihat hasil tesnya. Oke. Ya, bagaimana wajahnya, bentuk wajahnya, matanya, telinganya, bibirnya, atau mulutnya gitu kan. Kita Spesifik banget. ya, jadi tangan dari siku sampai ke jari tangan dan lutut sampai kaki kita akan cek juga bagaimana apakah ada bekas luka daerah yang terlihat tersebut atau di wajahnya ada bekas-bekas juga atau enggak ada ini. Itu pun kita akan teliti semua gitu kan. Jalannya normal apa tidak, dia punya bekas penyakit gitu kan. Seperti itu atau di riwayat penyakit tersebut yang dalam atau misalnya luar, ini kita akan ketahui atau tanya-tanyakan juga pada saat tes nanti. Oke, keren banget. Ya, itu loh. mungkin minimal syarat utama dulu lah yang menjadi poin penting yang Iya. mungkin perlu diperhatikan di mungkin teman-teman ataupun dari sini, sehingga mungkin bisa datang mendaftar atau ke stang kami gitu kan, atau datang langsung kampus kita di Jogja Flight Balikpapan ini di Jalan MT Haryono. Oke. Setiap hari kerja yang kita bukakan itu Senin sampai dengan Jumat. Seperti Oke. itu. Untuk tesnya sendiri pada saat kita mau masuk atau mau daftar di Jogja Iya. Flight ini, tesnya itu apa aja sih? Oke, tesnya yang pertama adalah mulai dari ukur tinggi badan. Oke, Berapa Kita akan tuh? ukur tinggi badannya dulu, jadi kita punya alat ukur tersendiri. Ya, kita ketahui ini, bahwasanya alat ukur tinggi badan itu setiap tempat-tempat kadang beda-beda. benar. Iya. Kadang Benar di sana di banget. puskesmas A, misalnya dia 158, di puskesmas B itu 157 gitu kan. Iya. Tapi di tempat kami ini kita lebih teliti, ya lebih detail. Sehingga hasil nanti yang akan keluar dari itu yang insya Allah itu akan sampai kepada dunia penerbangan juga dengan tidak mengecewakan. Yang sampai tesnya di Jogja Flight 158 nih ya, tesnya di puskesmas misalnya 161 misalnya. Pas tes penerbangan misalnya mau pramugari jadinya cuma 158 atau 157 malah, kecewa dia. Benar. Ya kan, nah kita lebih detail cara pemasangan pengukuran tersebut alat tinggi badan itu. Itu seperti itu. Jadi ukur tinggi badan, kemudian yang kedua adalah berat badan. Kita akan timbang dulu, berapa beratnya ini? Karena kita mau cari idealnya. Adapun misalnya bagaimana, dia tidak ideal atau over dia misalnya 5 kilo atau 10 kilo dari sana ideal. Kita masih berikan kebijakan karena masih ada program pendidikan selama setahun itu. Atau sebelum pendidikan dari sekarang kita udah kasih masukan nih, kamu kurangi 5 kilo ya, kurangi misalnya 7 kilo ya. Saat pendidikan nanti di bulan Juli atau 6 bulan ke depan kamu harus turun atau masuk ideal. Atau minimal kurang lah misalnya 3 kilo kalau dia berat atau bisa menurunkan. Sehingga pada saat pendidikan pun nanti akan dikontrol oleh bagian akademik kami untuk mengecek tiap hari, ini timbangannya berapa gitu kan, minggu ini, kemudian cek make up dan sebagainya, itu kan diperhatikan semua. Sehingga akan lebih tertata nantinya. Bangun dan tidurnya, makannya pun akan dicek semuanya. Kerapian tempat tidurnya dan sebagainya kalau di asrama ini. Oh, berarti Jogja Flight ini asrama? Ya,
Betul sekali. Kita ada fasilitas asrama, khususnya yang Wah. perempuan. Wah. Jadi masalah tempat tinggal tidak perlu khawatir. Ya, seperti itu. Mau yang dari Balikpapan sendiri atau luar Balikpapan, kita sediakan asramanya. Dan penjagaannya pun juga 24 jam. Jadi tidak perlu khawatir masalah keamanan. Ya, seperti itu. Sehingga kita akan memberikan pembentukan ataupun pribadinya di asrama juga salah satunya. Bagaimana kemandirian, cara merapikan tempat tidurnya tiap hari gitu kan. Biasanya mungkin masih di rumah nih, atau maaf masih sekolah di rumahnya atau di kampungnya gitu kan, kan mungkin masih biasa-biasa aja gitu ya. Maunya Iya. malas-malas pagi-pagi, membersihkan tempat tidur dia tidak pernah, apalagi mungkin cuci piring dan sebagainya gitu kan, bantu orang tuanya. Nah, ketika dia di Jogja Flight Pendidikan dengan asrama, dia harus bisa bangun mandiri gitu kan. Iya. Bangun sendiri nih, bagaimana caranya bangun tidur pagi-pagi, mungkin dia olahraga gitu kan, dia full up. Kita ada sediakan walaupun peninggi-tinggi badan juga dengan full up itu. Kemudian absen jam 6 pagi, malam pun ada absennya. Kemudian dicek jam tidurnya udah tidur atau belum ini semuanya ini gitu kan. Karena boleh ribut, nggak boleh tidurnya itu di atas dari jam 10 atau jam 11. Waduh, Karena khawatirnya pagi-pagi itu bisa mengantuk. tertata Ya, banget. apalagi jadi seorang pramugari, kalau dia tidurnya misalnya tengah malam, bangunnya subuh, misalnya harus berangkat terbang lagi, bisa ketinggalan ngantuk sakit. Itu bisa terjadi. Bener. Kita secara detail di situ nantinya. Pendidikan Oke. ini, penggemblengannya. Seperti itu. Sehingga insya Allah akan hasilnya secara kualitas untuk menjadi seorang pramugari yang profesional dan sehat, kemudian mandiri, itu betul akan diperoleh nantinya. Oke, Seperti mantap banget. Yep. Kak, saya tertarik nih. Kakak Ya. kan salah satu apa ya? Siswa Ya, betul di sekali. Jogja Flight. Kak, bisa ceritakan gak sih pengalaman kakak selama menjadi siswa di Jogja Flight? Iya, penasaran nih. Iya, kan kakak nih ada siswanya nih Iya. langsung. Nah, jadi kakak punya cita-cita nih, jadi seorang pramugara yang profesional. Wah. Jadi nanti dimanapun saya ditempati bekerja, saya akan menerimanya. Nah, jadi buat pengalaman terus yang saya rasain selama saya sekolah di Jogja Flight ini, saya bisa menjadi seseorang yang mandiri. Saya tahu caranya berpenampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu di sana diajarin. Terus kita juga di sana diajarin bagaimana cara keselamatan dalam penerbangan. Pokoknya banyak sekali pelajaran-pelajaran kita dapat di sana. Jadi saya juga dulu itu berbahasa Inggrisnya cuma pasif-pasif, tapi selama saya bersekolah di sana, jadi sudah mulai bisa berbahasa Inggris seperti Ih, itu. keren Oh, banget keren ya. Berarti ini banget. salah satu contohnya ya. Iya. benar. Oke. Kakak di sana masuk di perkuliahannya atau ada trainingnya gitu? Gimana? Maksudnya selama sekolah di sana menjadi Mm-mm. siswa itu menjadi mahasiswa S1-nya atau training dan yang tadi Bapak Oh sebutkan? ya, jadi saya mengambil yang 1 tahun. Jadi saya ngambil jurusan Airlines Crew. Jadi Airlines Crew itu bisa jadi pramugara sama bisa bagian staffnya yang ada di bandara seperti itu. Jadi saya Airlines Crew itu bisa sekalian 2 jurusan seperti itu. Oke. Pengalaman kakak nih pas sebelum masuk Jogja Flight itu gimana sih kak? Maksudnya kayak ada rasa bimbang atau bagaimana gitu? Jadi mungkin rasa bimbang itu mungkin ada ya. Iya. Setiap orang pasti ada. Tapi setelah saya masuk ke Jogja Flight, saya merasa, oh bagus banget nih sekolah ternyata gitu. Oh, Bagus oke. nih. Banyak Kalau yang untuk tertarik, insya Iya, kalau Allah. untuk Jogja Flight ini mengajarkan kita ilmu-ilmu umum juga nggak sih kak? Atau khusus penerbangan aja gitu? Jadi umum juga ada kayak pengetahuan-pengetahuan, tapi lebih spesifiknya yang di bandara seperti itu. Mungkin cara pelayanan, terus grooming tadi yang seperti Bapak sampaikan, cara berpenampilan. Jadi benar-benar di sana kita tuh diajarin semuanya seperti itu. Oke. Chelsea ada yang pengen dikepoin gak nih sama Apa ya? kakak dan bapak ini? Kayaknya keren banget nih Jogja Flight loh. dari pertanyaan-pertanyaannya itu kita belum tahu nih. Boleh tahu nggak umurnya berapa nih? Tadi Ini kita kita- perkenalan Iya, doang. ini kita Oh, mau begitu nebak ya. atau langsung dikasih tahu? Nebak Langsung dulu di-share. deh, nebak dulu Nebak deh. dulu. Kalau Kalau masnya bapak- kayaknya masnya 29. Salah. bapaknya berapa? Kalau bapaknya 29? Oh, salah juga. Oh, berapa jadinya? Oke, di-spill aja nih kayaknya. Iya. Bapak duluan. Oke, kalau saya itu sekarang ini 32. 32. Iya. Oh, dikit Pak, lagi. dikit dikit lagi. Kalau masnya Saya 19. 19. 19 tahun. Masih muda sekali ya. Berarti baru lulus SMA. Benar. Oke. Tahun kemarin saya dari SMA Negeri 1 Longikis.
Masya Allah. Jauh banget ya Terus Kak. itu di Maksudnya Balikpapan. langsung daftar ke sini itu Langingkis itu di mana ya Kak, kalau boleh tahu? Di bagian Penajam, calon ibu kota Indonesia yang baru. Waduh. Berarti Kakak masuk di Jogja Flight ini buat buat daftar di ini, buat jadi pramugara di Di Sudirman ini ya. Apa sih Jogja bandara ini? Sudir. Pinggan. Oke, Kakak mau jadi pramugara di sana. Dimanapun nanti saya ditempati, Oh, saya akan oke. mengambilnya. Karena pengalaman itu pentingnya deh ya. Iya, Bener penting. banget. Jadi kita ambil pengalaman dulu, baru nanti dimanapun ditempati ambil aja dulu. Nah, Oke. setelah kita bekerja, baru nanti kita boleh mau menempatkan di mana, terserah aja Oke. sudah. Saya Untuk bapaknya udah menjabat berapa tahun Oh, bekerja kalau di situ? bekerjanya saya itu masuk di Jogja Flight itu pertama kali Februari 2014. 2014. 14. Oke. Jadi dari 14, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ini. 9 tahun. 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun ya. Udah 9 Oke, tahun kita. Bapak atau Kakak kalau misalnya ada yang mau disampaikan pesan-kesan Iya. untuk para siswa SMA 7 menarik Iya. mereka masuk ke Jogja Pesannya. Flight gitu. Pesan dan kesan untuk mereka. Baik, mungkin Iya. dari kakak Ivanunya dulu, nggak apa? Oke, Kakak dulu boleh. Pesan dan kesan saya mungkin untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Tujuh. SMA Negeri Balikpapan. 7 Balikpapan. SMA Negeri 7 Balikpapan. Kalau misalnya pengen bekerja di dunia penerbangan, ingin menjadi seorang pramugara, staf bandara yang profesional, cabang Balikpapan, Jogja Flight satu-satunya sekolah penerbangan yang sangat baik dan bagus di Wah. salah satu Indonesia atau di Balikpapan. Wih, Wih, keren keren banget. banget. Kalau bapaknya Bapaknya sendiri Iya, gimana? baik. Saya mungkin ini kesan dan pesannya ya. Oke. Pertama mungkin pesan saya bagi yang ingin memang melanjutkan ke penerbangan juga, ya, ayo memilih bersama Jogja Flight Indonesia, khususnya misalnya di cabang Balikpapan. Pendidikan di Jogja Flight ini bisa memilih cabang tadi yang saya sebutkan. Dari 9 Anda bisa memilih mau wilayah Jawa, wilayah Sulawesi atau Sumatera itu bisa. Yang kedua, Jogja Flight ini adalah lembaga penerbangan yang memiliki sertifikasi terlengkap se-Indonesia. Oke. Ya, jadi saya ulang, memiliki sertifikasi terlengkap se-Indonesia dari untuk lembaga penerbangannya ini. Ya, mau bidang apapun itu, mau security bandara, staf bandara, pramugari, pramugara, kemudian operator, marshaler, tukang parkir pesawat pun, kemudian security bandara, itu semua ada di Jogja Flight, bisa diambil sertifikasinya. Karena bekerja di situ memang harus memiliki sertifikasi. Ya, tidak cukup dengan modal ijazah SMA atau SMK langsung mau melamar jadi pramugara ataupun staf bandara dan security bandara misalnya ini, itu kan sudah mau jadi, maka harus dibutuhkan ilmunya dulu, dibutuhkan sertifikasinya nanti. Ya, seperti itu. Bagi yang ingin mendaftar, maka boleh mendaftar saat ini di gelombang 1 sampai dengan Maret depan. Ya, adapun kita buka gelombang 2 ketika gelombang 1 ini misalnya belum penuh. Seperti itu. Ya, insya Allah mungkin dengan segala sesuatu yang kita menjadi persyaratannya itu mudah saja. Ya, nanti silakan ikut saja dulu tes, nanti kita akan tes, kemudian hasilnya akan kita keluarkan dan kita akan sampaikan ini lulusnya di jurusan mana apapun yang dia inginkan dan sesuai dengan hasil dari dirinya juga ya. Seperti itu. Jadi lulusnya Anda itu akan sesuai dengan kualitas diri Anda, lulusnya layaknya di mana. Layak di pramugari, kalau layak di pramugara, kalau layak di staf bandara atau layak di security bandara. Ya, seperti itu. Pilihan Anda akan kami lihat, akan kami koreksi, sesuai nggak dengan keinginannya, dengan kemampuan yang dia miliki untuk menjadi pramugari ataupun stafnya, apalagi dengan tinggi badan dan penampilan. Seperti itu, saya kira cukup. Oke, sudah banyak ya kita menggali informasi-informasi Bener ini dan banget. kita banyak juga mendapatkan ilmu-ilmunya dari bapaknya dan kakaknya. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelum itu saya juga mau pantun untuk mengakhiri ini. Oke. Masya Allah, luar Tapi biasa. habis itu bilang cakep ya habis saya Oke. ngomong. Buah nanas, buah cherry, Cakep. dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Cukup di sini sampai sini pertemuan kita. Sampai jumpa di kemudian hari. Wih, Terima oke. kasih. Oke, sebelum itu kita harus pakai salam, Salam podcast podcast kita. nih. Salam podcast. Salam Cerdas. Gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.